Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 0543942278 dari jurusan Administrasi Bisnis. Dalam logika, term terbagi dalam beberapa jenis. Pertama ada term singular, yaitu menunjuk pada satu individu atau objek tertentu secara spesifik dan jelas tanpa menyertakan yang lain. Ciri-cirinya merujuk pada satu entitas saja dan tidak bisa digeneralisasi. Contohnya, Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Kedua ada term partikular dengan pengertian menunjuk pada sebagian anggota dari suatu kelompok atau kelas, bukan keseluruhan. Ciri-cirinya merujuk pada sebagian tapi tidak semua. Contohnya, beberapa siswa di kelas ini pandai matematika. Ketiga ada term universal atau term keseluruhan, yaitu mencakup seluruh anggota dari suatu kelas atau kelompok tanpa terkecuali. Ciri-cirinya meliputi semua anggota kelompok, biasanya menggunakan kata seperti semua, setiap, dan tiap. Contohnya, setiap hewan membutuhkan makanan. Dalam logika ada yang namanya logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam proses penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak logis. Meskipun mungkin terlihat meyakinkan, kesalahan ini bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Contoh-contohnya ada seperti serangan pribadi, yaitu menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara, bukan argumen yang diajukan. Contohnya, kamu tidak boleh dipercaya pendapatnya soal ekonomi karena dia bukan lulusan ekonomi. Jenis kedua yaitu ada straw man atau manusia jerami, merupakan mengubah atau menyederhanakan argumen lawan menjadi bentuk yang mudah diserang lalu menyerangnya. Contohnya, orang pertama berbicara, kita perlu mengurangi penggunaan plastik, lalu orang kedua menjawab, jadi kamu mau kita semua hidup tanpa plastik? Sama sekali itu tidak realistis. Jenis ketiga ada false dilemma atau dilema palsu, yaitu menyajikan hanya dua pilihan seolah-olah itu satu-satunya opsi padahal ada pilihan lain. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung saya berarti kamu musuh saya. Jenis keempat ada slippery slope, yaitu mengklaim bahwa satu tindakan kecil akan menyebabkan serangkaian konsekuensi buruk tanpa bukti yang kuat. Contohnya, kalau kita membolehkan murid membawa HP ke kelas, maka mereka nanti tidak akan belajar sama sekali. Lalu bagaimana cara kita untuk menghindari sesat berpikir ini? Pertama, kita harus pelajari jenis-jenis logical fallacy. Kemudian kita harus berpikir kritis dan objektif, periksa bukti dan sumber, hindari emosi berlebihan dalam berargumen, serta diskusi dan refleksi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.